Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang PSAK nomor 109 tentang akuntansi, zakat, dan infak atau sedekah. Di sini kami yang beranggotakan saya Indriani Dwi Astuti dan dua rekan saya, Clarina Aula Rizky dan Latifah Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat, infak, dan sedekah. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik. Selanjutnya pengertian infak. Infak menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat, patuh, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Selanjutnya pengertian sedekah, yaitu segala pemberian atau aktivitas yang bertujuan untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 109, infak atau sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi atau ditentukan maupun tidak dibatasi. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari akuntansi, zakat, infak, dan sedekah menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 109 adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah. Lalu ada karakteristik. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul periodik maupun tidak periodik, tarif zakat atau qadar, dan peruntukannya. Infak atau sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak atau sedekah. Zakat dan infak atau sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran PSAK 109. Yang pertama ada akuntansi untuk zakat. Nomor 1, penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. 2, jika muzaki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima, dan amil dapat menerima ujrah atas kegiatan penyaluran zakat. Yang ketiga, penurunan nilai aset zakat diakui sebagai 1. Pengurang dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. 2. Kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Yang keempat, zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik, termasuk jika disalurkan kepada amil sebesar 1. Jumlah yang diserahkan jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas jurnal. 2. Jumlah tercatat jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset non-kas jurnal. Selanjutnya yang kelima, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya.
Yang keenam, beban penghimpun dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. 7. Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik non-amil hanya bila telah diterima oleh mustahik non-amil tersebut. Apabila zakat disalurkan melalui amil lain, maka diakui sebagai piutang penyaluran, dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas atau utang penyaluran. Piutang dan liabilitas berkurang ketika zakat disalurkan. Amil lain tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujrah dari amil sebelumnya. Pengakuan selanjutnya yaitu akuntansi untuk infak atau sedekah. Yang pertama, penerimaan infak atau sedekah diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana infak atau sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberiannya. Yang kedua, aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak atau sedekah. Yang ketiga, penurunan nilai aset infak atau sedekah diakui sebagai yang pertama, pengurang dana infak atau sedekah jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. 2. Kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Yang keempat, dana infak atau sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak atau sedekah. Yang kelima, penyaluran infak atau sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak atau sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak atau sedekah yang disalurkan tersebut. Selanjutnya yaitu dana non-halal. Yang pertama, penerimaan non-halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non-halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip hal ini dilarang. Yang kedua, penerimaan non-halal diakui sebagai dana non-halal yang terpisah dari dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil. Aset non-halal disalurkan sesuai dengan syariah. Penyusunan laporan keuangan lembaga amil zakat, infak, dan sedekah mengacu kepada PSAK nomor 109, dan apabila ada hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 109, maka dapat menggunakan PSAK terkait sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Komponen laporan keuangan dalam PSAK 109 terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan, lembaga amil menyajikan dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil, dan dana non-halal secara terpisah dalam neraca atau dalam laporan posisi keuangan. Demikian tadi penjelasan tentang PSAK 109 yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.